Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dan semua, jumpa lagi dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kita sekarang membahas pembahasan soal UTBK SBMPTN 2019 bidang fisika bagian kedua. Soal nomor 27 sampai 30. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita punya moto dari soal kita pahami konsep. Sebelumnya, agar anak-anak tidak ketinggalan informasi terkait dengan pembahasan soal ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke, silakan mengikuti. Ini soal 27 versi 1 ya. Soal 27 ini ada dua versi yang mau kita bahas, yaitu versi 1 seperti ini. Ini gambar gaya impuls, yang bekerja pada sebuah benda. Nah, sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Nah, benda tersebut menumbuk benda B yang bermasa MB yang sedang diam. Jadi benda A bergerak ke arah sumbu X positif dengan laju konstan, menumbuk benda B yang sedang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar ini. Ini gaya interaksi yang dialami oleh benda B. Jika laju benda A setelah tumbukan adalah VA, jadi laju benda A setelah tumbukan itu adalah VA, maka laju mula-mula. Nah, yang ditanyakan berarti laju mula-mula benda A. Itu boleh kita tulis VA 0, laju mula-mula benda A. Jawabannya A, VA tambah 2 F0 delta T0 per MA. Yang B, pilihannya untuk B, VA tambah F0 kali delta T0 per 2 MA. Pilihan C, VA ditambah F0 dikali delta T0 per MB. Dan pilihan D, VA ditambah 2 F0 delta T0 per MA ditambah MB. Dan yang E, VA ditambah F0 kali delta T0 per 2 MA tambah MB. Oke, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Oke, bentuk gaya seperti ini biasa kita kenal sebagai gaya impuls, yaitu gaya yang bekerjanya sesaat. Gaya itu mulai dari 0, tiba-tiba V0, kemudian 0 lagi. Nah, menggunakan gaya rata-rata dari gaya impuls ini dikali dengan delta T0-nya, kita definisikan impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali gaya rata-rata impulsif dan selang waktu singkat. Jadi, hasil kali antara gaya rata-rata impulsnya dikali dengan selang waktu terjadinya gaya tersebut. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan gaya impuls. Jadi, pada kurva FT ini, impulsnya adalah luas di bawah kurva ini. Nah, pada kasus kita ini, luas di bawah kurvanya adalah membentuk luas segitiga. Itu nilainya sama dengan setengah F0 delta T0. Jadi inilah yang sesungguhnya disebut sebagai gaya rata-rata. Semua gaya ini rata-rata dari gaya seperti ini adalah setengah F0. Oke, kita dapatkan bahwa impuls adalah setengah F0 kali delta T0. Oke, nah, dengan menggunakan definisi impuls ini kita selesaikan persoalan tumbukan kita. Jadi, benda A yang bermasa MA mula-mula bergerak dengan kecepatan VA0 menumbuk benda B yang mula-mula diam. Nah, berarti benda B merasakan tumbukan dari benda A dalam bentuk gaya yang bekerja sesaat, menghasilkan impuls. Jadi benda B merasakan impuls IB. Impuls yang dialami benda B akan mengubah momentum benda B. Jadi impuls yang dialami oleh benda B mengubah momentum B. Nah, momentum B itu awalnya 0, jadi momentum akhir dikurang momentum awal. Momentum akhir adalah MB VMB, momentum awal adalah 0.
Sehingga MBVB sama dengan setengah F0 delta T0. Ya kan? Nah, selain itu gaya impuls adalah gaya dalam sistem. Jadi kalau keduanya kita pandang sebagai satu sistem, maka gaya impuls adalah gaya dalam sistem. Jadi bukan gaya luar dari sistem, bukan gaya luar sistem. Maka momentum linear sistem akan tetap kekal. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir sistem. Nah, momentum awal adalah MAVA0 tambah 0 karena MB-nya diam. Nah, momentum akhirnya adalah MAVA tambah MBVB. Dengan demikian, MAVA0 sama dengan MAVA tambah MBVB atau MAVA0 sama dengan MAVA tambah setengah F0 delta T0 karena MBVB sama dengan ini, ya kan? Dan kemudian kalau kita bagi dengan MA semuanya, maka besar dari VA0 itu adalah VA ditambah F0 delta T0 per 2 MA. Ini dibagi dengan MA, berarti ini coret, bagi dengan MA. Hasilnya adalah VA0 sama dengan VA tambah F0 delta T0 dibagi 2 MA. Maka jawaban yang cocok adalah B. Selanjutnya soal 27 versi kedua. Itu yang ditanyakan hanyalah F0. Jika diketahui laju benda B setelah tumpukan adalah VB. Yang ditanyakan adalah F0. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapatkan dengan I sama dengan setengah F0 delta T0 dan impuls pada benda B mengubah momentum benda B. Benda B awalnya adalah 0, akhirnya kecepatannya MB, momentumnya MBVB. Jadi impuls IB mengubah momentum delta B. Sehingga ini sama dengan ini sama dengan ini. Atau MBVB sama dengan setengah F0 delta T0. Maka dapat F0 kita adalah, jawabannya adalah D. Nah, berikutnya kita masuk pada soal 28 versi pertama. Versi pertama, ini ada sebuah silinder terletak pada bidang seperti ini yang membentuk sudut theta. Yang besar tangen tetanya adalah 3/4. Sebuah silinder bermasa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta, dengan ini tetanya, dan dengan tan tetanya 3/4. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal, gaya horizontal F yang besarnya 90 Newton, dan momen inersia silinder relatif terhadap titik A adalah 2 kg meter kuadrat. Ini sudah merupakan momen inersia silinder relatif terhadap titik A. Percepatan sudut sesaat yang ditanyakan, silinder relatif terhadap titik A. Jadi, berapa percepatan sudut itu relatif terhadap titik A? Ini akan gini kan? Akan bergerak alfa, ya kan? Jika ditarik, silinder tarik dengan gaya F. Nah, kita lihat solusinya, ya sudah gambarkan seperti ini. Silinder kita sebenarnya ada gaya normal di sini, ada juga gaya normal. Tapi gaya normal ini tepat ketika dia akan lepas, gaya normal ini 0 karena dia akan tidak lagi menyentuh lantai, tepat akan bergerak, ya kan? Sementara gaya normal ini gaya normal dari sini tidak memberikan torsi pada titik A karena dia tepat berangkat dari titik A. Nah, tinggal dua gaya ini, yaitu gaya F yang kita berikan dengan gaya mg yang merupakan berat dari benda kita. Nah, gaya F kita itu nanti terhadap titik A ini itu memberikan torsi karena dia membentuk lengan momen dengan titik A. Begitu juga gaya mg, dia akan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Jadi torsi ini arahnya dengan ini berlawanan. Torsi oleh F terhadap titik A berlawanan dengan torsi oleh mg terhadap titik A. Oke, sebelum kita catat dulu bahwa tan theta sama dengan 3/4 itu berarti
cos theta adalah 4/5 dan sin theta adalah 3/5. Ya, dengan tan theta adalah 3/4, silakan dicari nanti ya, gampang. Cos theta adalah 4/5 dan sin theta-nya 3/5. Nah, kembali tadi Pak jelaskan gaya F dan mg akan memberikan torsi pada titik A. Ya, sigma torsinya adalah I alfa, ya kan? Nah, sigma torsi ada torsi dari F dan torsi dari mg. Karena berlawanan, kita ambil yang berasal dari F torsinya positif, berarti yang berasal dari B torsinya negatif. Jadi mg cenderung memutar dia ke sini, sementara F cenderung memutar ke sini. Dan karena hasil putarannya sesungguhnya adalah searah dengan alfa ini, yang searah dengan putaran yang dihasilkan oleh torsi F. Jadi makanya torsi F yang positif, torsi mg negatif, karena berlawanan arah dengan arah alfa. Karena alfanya akan berputar ke sana, ya kan? Sehingga dengan demikian, F kita ini dikali L2. Torsi F itu adalah, torsi F kita ini adalah L2 kali F. Sementara torsi mg sama dengan L1 dikali F. Nah, I-nya sama dengan 2, ya kan? I sama dengan 2, sehingga 2 alfa. Nah, L2 kita kan R sin theta. Jadi, ini R, ini L2 kita adalah R-nya ini, panjang R. Nah, ini theta-nya. Theta ini sama dengan sini ya, ini theta juga ya. Ya, theta-nya sama, karena berseberang dalam. Ini theta-nya sama dengan ini, maka L2 adalah R kali sin theta. R kali sin theta ini. Jadi, begitu juga L1 R kali cos theta, karena L1 kita ini. L1 kita ini R-nya, ini theta-nya, dia dekat dengan sudut atau samping sudut, maka L1 adalah R dikali cos theta. Nih. Sehingga dapatkan R-nya bisa kita keluar, tinggal R kali sin theta kali F dan cos theta kali mg sama dengan 2 alfa. Dengan demikian alfa kita adalah semuanya ini dibagi 2. Jadi ini R sin theta F kurang cos theta mg dibagi 2. Hasil perhitungan kita ini dengan masukkan sin theta kita 35, F-nya 90, 90 sini ya, F kita 90 Newton. Kemudian cos theta kita 45, M kita 5 kg, 5 kg. Dan ini mg, G-nya 10. Ya kan? Kalau tidak disebutkan, G-nya berarti G-nya 10. Kecuali disebutkan, maka sesuai dengan apa yang disebutkan, misalnya 5,8 sebagainya. Nah, hasil perhitungan kita, dihitung dapat 3, alfa kita 3,5 arad per sekon kuadrat. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban nomor B. Nah, ini soal 28 versi 2-nya. Gambarannya ini ada batang, kemudian diikatkan dengan sebuah tali yang membentuk sudut. Tali itu diikatkan ke langit dan membentuk sudut theta terhadap batang. Kemudian di sini diikatkan dengan sebuah benda bermassa lain, dan kemudian ditempelkan, nah, bukan dilem tapi ditempelkan saja ke dinding yang kasar. Nah, kemudian yang ini balok ini berjarak X dari dinding ini. Nah, narasinya adalah sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter, jadi panjang L-nya 4 meter, dan massa 20 kg, digantung menggunakan tali dan titik tengahnya, pada titik tengahnya, sehingga tali membentuk sudut theta 60 derajat terhadap bidang datar, ya, atau terhadap batangnya. Ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar, dengan koefisien gesek statiknya adalah mu sama dengan 1/5 akar 3. Ini koefisien gesekan statik pada permukaan dinding, ya, dindingnya kasar. Pada jarak X dari dinding, yaitu jarak X dari dinding, sebuah beban bermassa M 10 kg, jadi M ini 10 kg, 10 kg. Sementara M besar kita ini, batang kita adalah 20 kg ya. Nah, sebuah beban bermassa M 10 kg digantungkan pada batang, gambarnya. Nilai X agar ujung kiri batang tepat akan tergeser ke atas, itu kan, tepat akan tergeser ke atas adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya 3,7 meter, 3,5 meter, 3,2 meter, 3,0 meter, atau 2,5 meter. Oke, kita lihat pembahasannya.
Ya, batang ini kita uraikan gaya-gayanya. Jadi, batang kita ini, kita pisahkan antara batang dengan baloknya. Yang balok mudah, gayanya seperti ini. Kita anggap balok itu memiliki gaya T2, dengan talinya T2, kita ambil di sini T2, T2, dan ini T1 ya. Ini adalah T1. Balok kita gaya-gayanya adalah T2 dan MG. Dan karena dia diam, ya, kan batang kita ini masih dalam kondisi diam, semua sistemnya dalam masih kondisi diam, sehingga sigma F pada M ini sama dengan 0. Itu berarti T2 dikurang MG sama dengan 0, atau T2 kita adalah sama dengan MG, adalah 100 Newton. Karena M-nya 10, karena M kecil kita kan 10 kg, dan G-nya 10. Itu selesai untuk balok. Sekarang kita lihat batang. Nah, batang nggak rumit. Batang tuh gayanya adalah gaya T1, sama. Kemudian gaya T2 yang dari sini, reaksi dia dengan balok T2, kemudian gaya beratnya, dan gaya normal karena dia menekan lantai. Nah, kemudian gaya gesek karena dia cenderung bergerak ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. Ya, nah kita catat T1 kita membentuk sudut theta terhadap batang, maka bisa kita uraikan dalam bentuk T1Y dan T1X. Dengan T1X adalah T1 cos theta. Cos theta, cos 60. Nah, 60 kan setengah cosnya. Jadi setengah T1. T1Y adalah T1 sin theta, tentu setengah akar 3 T1. Nah, ujung kiri batang tepat akan tergeser ke atas, ya kan? Pada kondisi ini gaya gesek statik mencapai nilai maksimum dan mengarah ke bawah. Nah, itu. Jadi, karena ujung kiri batang tepat akan tergeser ke atas, maka tepat. Nah, berarti dia belum bergerak tapi tepat akan bergerak. Nah, pada kondisi itu gaya gesek statisnya adalah maksimum. Nah, dan arahnya adalah ke bawah. Sehingga gaya gesek adalah Fs max sama dengan mu s n, sama dengan mu kali n, karena mu s adalah mu di sini, diberikan sini. Nah, batang ini dalam kondisi diam berarti setimbang semua gaya dan torsinya. Nah, jadi gaya bisa kita uraikan dalam bentuk sigma gaya dalam arah X maupun sigma gaya dalam arah Y. Nah, torsi bisa kita pilih torsi terhadap pusat massa batang sebagai poros putar. Walaupun boleh juga kita pilih di sini, hasilnya akan sama. Karena dia sifat relatif saja. Ya, torsi, Bapak memilih pusat massa batang sebagai poros putar. Ya, kita lihat sigma Fx sama dengan 0. Itu kesetimbangan sigma gaya sama dengan 0 dalam arah X. Itu berarti kita perhatikan gaya-gaya dalam arah X adalah 2, N dan T1X. T1X dan N. Dan dalam arah berlawanan sehingga sigmanya sama dengan N dikurang T1X sama dengan 0. Atau N sama dengan T1X. T1X kita tadi adalah setengah T1. T1X adalah setengah T1. Maka N kita adalah setengah T1. Ya kan? Nah, dengan demikian, dengan diketahui N, maka kita bisa tahu Fs ma, karena kita tahu tadi Fx ma kita adalah mu kali N. Sehingga Fx ma adalah mu kali N, N-nya setengah T1, jadi setengah mu T1. Atau Fx ma adalah setengah kali, karena kebetulan mu kita adalah setengah 15 akar 3, berarti setengah kali 15 akar 3 kali T1. Atau Fx ma kita adalah 1/10 akar 3 kali T1. Itu sigma gaya dalam arah X sama dengan 0. Demikian juga sigma gaya dalam arah Y sama dengan 0 juga. Ya kan? Setimbang dalam arah Y. Artinya dalam arah Y kita ada T1Y ini, ada T2 ini, ada MG, ada Fx max, yaitu Fx max ini, ya kan? Sehingga sigma gayanya adalah yang ke atas hanya T1, selebihnya ke bawah. Jadi T1Y kurang T2 kurang MG kurang Fs max sama dengan 0. T1Y kita catat tadi ini adalah setengah akar 3 T1, T1Y kita.
Jadi T1 kita setengah kali 3 T1. T2 sudah kita peroleh 100 Newton. Mg adalah 20 kali 10, itu karena massa M-nya besar 20, G-nya 10. Fs max adalah sini 1/10 akar 3 kali T1. Nah, sekarang semuanya ini ada per 10, kita kali 10 sehingga ini menjadi 5 akar 3 T1. Ini 10 kali 100, ini 200 dikali 10, 10 kali 200, ini tinggal akar 3 T1. Ini 5 akar 3 T1, ini akar 3 T1, hasilnya adalah 4 akar 3 T1 karena negatif, kurang, ya kan? Sementara ini 1000, 2000, hasilnya adalah min 3000. Sama dengan 0, T1 kita adalah 250 akar 3, dengan demikian Fx max kita adalah 75 Newton. Nah, dengan data ini kita masuk pada sigma torsi sama dengan 0 juga. Dengan putarnya adalah pusat massa. Demikian, maka yang menjadi torsi hanyalah T2 dengan lengan momennya adalah X dikurang setengah L, dan Fx max yang lengan momennya adalah L per 2, setengah L. Ya kan? Gaya-gaya lain tepat pada pusat massa. Nah, jadi gaya-gaya lain bekerja dari atau menuju pusat massa sehingga tidak memberikan torsi. Yang memberikan torsi hanyalah dua ini saja, T2 dan Fs max. Dan demikian torsi dari karena berlawanan, ini torsinya memaksa benda kita bergerak ke sini berlawanan jarum jam. Ini T2 memaksa balok kita bergerak searah jarum jam. Ini kan torsinya berlawanan. Nah, kita ambil positif negatif terserah kita ambil ini positif, maka ini adalah lengan momennya, torsinya tau F, tau 1 misalnya ini kurang tau 2. Nah, tau 1 kita adalah setengah L dikali Fs max, ya kan? Tau 2 kita adalah ini. Ya, karena ini jaraknya kan, ini jaraknya. Nah, ini jadi ini jaraknya terhadap F. Ini F-nya, ini T2-nya, ini T2-nya, ini jaraknya, lengan momennya. Jadi lengan momennya adalah X dikurang L setengah L. Jadi X dikurang setengah L kali T2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan, ini L kita 4, nah, setengah L ini adalah 2, Fx max kita 75, X dikurang setengah L berarti X dikurang 2, T2 kita 100, T2 kita 100 tadi ya kan. Nah, maka hasilnya ini, jadi terdapatkan ini 150, ini keluarkan 100x min 100x ini plus 200. Hasilnya adalah 100x sama dengan 150, maka x kita adalah 3,5 meter. Jadi jawabannya, ini lupa, jawaban yang betul itu adalah B. Nah, jawaban yang betul adalah B. Oke, sekarang soal nomor 29. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua yang memiliki panjang yang sama yaitu L, tapi lebar 2B, serta memiliki ketebalan yang sama. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung lain ditarik dengan gaya yang sama yaitu sebesar F, pita bertambah panjang 2 delta L. Yang ditanyakan rasio modulus siang pita kedua dan modulus siang pita pertama. Tanyakan rasio modulus siang pita kedua dan modulus siang pita pertama adalah A 1/4, B 1/2, C 1/1, D 2/1, dan E 4/1. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah rasio antara modulus siang pita kedua terhadap modulus siang pita pertama. Jangan sampai terbalik. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, gambaran pita kita ini. Pita pertama panjangnya L, lebarnya B, tebalnya T. Ditarik dengan gaya F. Pita kedua panjangnya sama yaitu L,
lebar 2B dan tebalnya sama T. Juga ditarik dengan gaya F. Itu gambaran soal kita. Pita pertama, ketika ditarik dengan gaya F, menghasilkan pertamaan panjang delta L. Pita kedua, ditarik dengan gaya F yang sama, menghasilkan pertamaan panjang 2 delta L. Yang ditanyakan rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama. Nah, kita ingat kembali, modulus yang disebut juga sebagai modulus elastisitas, yaitu memberi gambaran mengenai ukuran kekakuan benda atau ukuran ketahanan benda terhadap perubahan panjangnya. Makin besar modulus yang, makin kaku bendanya. Makin besar modulus yang, makin kaku bendanya. Ya, definisinya modulus yang itu adalah disebut sebagai gamma tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan itu adalah gaya persatuan luas mirip sebagai tekanan pada gas, sementara regangan itu adalah pertamaan panjang dibanding panjang semulanya. Hasilnya adalah gaya dikali L0, F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, di sini kelihatan kalau bahan yang sama panjangnya awalnya, sama luas penampangnya, diberi gaya yang sama, kalau delta L-nya lebih kecil, maka gamanya lebih besar. Delta L lebih kecil artinya dia lebih kaku. Nah, bahan yang lebih kecil pertamaan panjangnya itu berarti gamanya lebih besar atau modulus yang-nya lebih besar. Jadi makin besar modulus yang, makin kaku bendanya. Makin besar modulus yang, ya di sini makin besar gamma, makin kaku bendanya. Makin kaku. Ya. Nah, di sini F adalah gaya tarik pada pita, A adalah luas penampangan pita, L0 adalah panjang pita mula-mula sebelum ditarik, dan delta L adalah pertamaan panjang pita. Jadi dengan gamma adalah F L0 dibagi A delta L, maka untuk pita pertama tentu pita pertama luasnya adalah B dikali T, pita kedua luasnya adalah 2B dikali T, dan pertamaan panjangnya adalah 2 delta L. Hasilnya dapatkan 1/4, 2 kali 2 jadi 1/4, ini FL0 per B kali T kali delta L yang sama dengan ini. Ya kan, yang sama. Ya kan, yang itu. Nah, sama dengan gamma 1. Demikian, ini menjadi 1/4 gamma 1. Jadi, gamma 2 adalah 1/4 gamma 1. Berarti, gamma 2 sama dengan 1/4 gamma 1. Jadi, kalau gamma 2 dibagi gamma 1, itu berarti 1 dibanding 4. Ya kan? Atau 1 bagi 4. Nah, jadi jawabannya adalah A kita. Ini oke. Soal 30. Gas sebanyak N mol bersuhu T Kelvin disimpan dalam satu silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston yang bermassa M kg dan luas penampangnya adalah S meter kuadrat yang dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas adalah H meter. Jadi mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas adalah H meter. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y, yaitu Y meter, lalu dilepaskan sehingga berosilasi. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas dengan konstanta pegas K, dan ini 1/H dikurangi Y sama dengan 1/H dikali 1 tambah Y per H.
Nah, yang ditanyakan itu tekanan gas sama dengan titik-titik Pascal. Ya, terus terang soal ini ada sedikit ambigu karena tekanan gas itu bergantung kepada volume. Ya, ketika kondisi awal volumenya V yaitu sama dengan luas penampang dikali H, tekanannya berapa misalnya kan, tekanannya P0 misalnya. Nah, ketika ditekan tentu volumenya berkurang. Nah, berarti tekanan gas membesar. Dilihat dari solusi yang ada, itu sama sekali tidak mengandung Y. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan gas yang dimaksud adalah tekanan gas ketika sebelum ditekan. Nah, untuk kasus ini, ada yang perlu Pak tambahkan sedikit. Ini penjelasan tentang ini. Ini 1 per H dikurang Y sama dengan 1 per H dikali 1 tambah Y per H. Dari mana munculnya? Ya, catatan seperti ini. Persamaan yang ini adalah merupakan sebuah aproksimasi atau pendekatan untuk Y yang kecil sekali dari H. Ya, syaratnya tuh Y-nya kecil dari H. Itu aproksimasi menggunakan Dirac-Taylor. Nah, silakan bagi yang belum dapat, silakan cari di internet definisi Dirac-Taylor ini. Aproksimasi Dirac-Taylor untuk 1 per 1 dikurang Y itu sama dengan 1 tambah Y kuadrat, tambah seterusnya. Yang dalam bentuk notasi sigma menjadi seperti ini. Itu sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga Y kuadrat. Untuk Y kecil dari 1, maka suku-suku Y yang pangkat tinggi itu bisa diabaikan karena nilainya menjadi sangat kecil. Karena itu, 1 dibagi 1 dikurang Y itu bisa didekati dengan 1 ditambah Y. Jadi Dirac-Taylor ini, perhatikan kembali, nanti silakan Ananda yang ingin mempelajari sedikit tentang Dirac-Taylor, lihat saja di Google, ya banyak persamaan-persamaan yang mirip seperti ini yang diaproksimasi menggunakan Dirac-Taylor. Jadi untuk kasus kita, ini 1 per 1 kurang Y ya, hasilnya seperti ini. Jadi bisa kita dekatkan dengan ini. Nah, untuk kasus kita, 1 per H dikurang Y, kita keluarkan saja H-nya menjadi 1 per H dikali 1 dikurang Y per H. Atau 1 per H dikali 1 dikurang 1 per 1 dikurang Y per H. Atau 1 per H, jadi 1 per H-nya tetap. Nah, yang ininya itu sama dengan ini, aproksimasi kita. Mirip dengan ini kan? Mirip ini. Pada sini Y per H. Kalau ini Y saja, maka ini Y per H itu sama dengan 1 tambah Y per H, tambah Y per H kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita abaikan. Sehingga hasilnya adalah 1 per H, 1 ditambah Y per H. Itulah datangnya 1 per H dikurang Y sama dengan 1 per H kali 1 ditambah Y per H. Jadi ini. Oke, ini catatannya Y itu kecil dari H. Ini catatannya. Ini harus perhatikan bahwa ini Y sangat kecil dari H. Hanya berlaku untuk Y kecil dari H. Nah, sekarang kita perhatikan kondisi soal kita. Ini ada dua kondisi. Mula-mula, piston berada pada kondisi pertama, diam pada ketinggian H dari dasar tabung. Jadi pada kondisi pertama ini, gaya berat piston seimbang dengan gaya tekanan gas. Kemudian piston ditekan sejauh Y dengan gaya tekan F aksen. Nah, pada saat kondisi kedua ini, gaya tekan gas adalah F2. Nah, teori kinetik gas, kita tahu dari teori kinetik gas, itu PV sama dengan nRT. Nah, berarti tekanannya adalah nRT dibagi V. Ini untuk gas ideal ya.
Nah, dengan P adalah F per A, yaitu tekanan sama gaya per satuan luas. Pada kasus kita ini, piston kita luasnya adalah S, makanya jadinya F dibagi S. Nah, ini ada merupakan tekanan gas, ya kan? Ini tekanan gas. Nah, jadi P sama dengan F per A berarti atau F per S berarti F per S sama dengan nRT per V. Atau F kita gaya kita adalah nRTS per V. Ini gaya oleh gas. Ya. Nah, ini yang kita pakai, ini gaya oleh gas yang bekerja pada piston. Nah, sekarang kita lihat keadaan satu. Gas dalam keadaan setimbang. Nah, pada keadaan satu, gas dalam keadaan setimbang, yaitu F sama dengan F1, sehingga F-nya adalah Mg, ya, Mg sama dengan F1, keadaan setimbang. Atau Mg kita, F1 kita ini, nRTS per V1. Nah, V1 kita tentu luas volume dari gas kita dalam kondisi seperti ini, yaitu luas penampang dikali H. Itu makanya V1 kita ini sama dengan S kali H, luas penampang dikali tinggi dari tabung kita. Dengan demikian, S bisa coret, dapatnya Mg sama dengan nRT per H. Jadi Mg sama dengan nRT per H. Ya, itu kondisi pertama. Kita dapatkan hubungan ini. Mg sama dengan nRT per H. Sekarang perhatikan kondisi kedua, keadaan kedua. Gas ditekan dengan gaya F aksen, sehingga piston berpindah sejauh Y dari keadaan setimbang. Karena gas dianggap berperilaku sebagai pegas, dengan konstanta pegas K, tentu besar F aksen kita ini sama dengan KY. Arahnya ke bawah, ya kan? Ditekan sejauh Y, dengan gaya F ini sejauh Y, maka F aksen kita adalah KY. Inilah gaya tekan kita. Nah, pada kondisi kedua itu tentu keadaan setimbang antara F aksen F2 dan Mg, karena dia dalam kondisi sebelum dilepaskan, misalnya kan dia belum berobservasi, berarti dia setimbang pada kondisi ini. Perhatikan dalam keadaan kedua ini, dalam keadaan setimbang kedua ini, yaitu keadaan sebelum dilepaskan, sebelum dia berobservasi, gaya-gayanya adalah F aksen, Mg, dan F2. Perhatikan arahnya. Nah, berarti F2 kita sama dengan F aksen ditambah Mg. Atau Mg tambah F aksen sama dengan F2. Nah, F aksen kita besarnya sama dengan KY, berarti Mg ditambah KY sama dengan F2. F2 kita adalah nRTS per V2, sama dengan ini. F kita ada nRTS per V, ini V2. V2 kita adalah S dikali H dikurang Y, jadi luas ini. Tinggi ini sekarang. Ini adalah H dikurang Y, karena ini Y. Jadi luas penampang dikali ini volumenya. Ini volumenya sama dengan S dikali H dikurang Y. Atau S yang bisa coret juga, hasilnya adalah nRT per HY. Atau ini nRT dikali seper H dikurang Y. Nah, seper H dikurang Y sama dengan tadi lagi, itu berarti seper H, makanya ada H-nya. Ini kan seper H dikali 1 tambah Y per H. Ini kan seper H dikali 1 tambah Y per H. Ini adalah nRT per H kali 1 tambah Y per H. Buka kurung, itu berarti nRT per H ditambah nRTY per H kuadrat. Oke, ini sama dengan Mg ditambah KY sama dengan ini. Jadi Mg tambah KY sama dengan ini. nRT per H tambah nRTY per H kuadrat. Itu berarti kita ingat bahwa ini sama dengan Mg. Nah, berarti ini menjadi yang ini persamaan ini kita tulis di sini. Persamaan di yang kanan kita tulis di sini. Ya kan? Ini kita ganti, yang ini kita ganti dengan Mg. Sehingga Mg bisa kita coret. Ya kan? Hasilnya tentu KY sama dengan ini. Jadi KY sama dengan nRTY per H. Ini jadi KY sama dengan nRTY per
H kuadrat. Nah, Y-nya juga bisa kita coret. Nah, dapatlah K kita adalah NRT ini. Maaf ini kecoret ya. Ikutan kan. Jadi K kita ini. K kita NRT per H kuadrat. Atau NRT-nya sama dengan KH kuadrat. Oke. Nah, maka besar tekanan gas adalah P sama dengan NRT per V. V-nya tentu S kali H, keadaan awal. Maka kembali ke rumus ini untuk mencari tekanan gas, ke rumus ini, P sama dengan NRT per V, maka tentu NRT per S dikali H. Ini adalah S kali H, sementara NRT sama dengan KH kuadrat. KH kuadrat. Ya, jadi KH kuadrat per S dikali H. Hasilnya adalah KH per S. Maka dapat tekanan gas kita sama dengan KH per S. Gitu kan. Ya, ini dapat tekanan gas kita. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, Ananda, mudah-mudahan Ananda bisa paham untuk pembahasan soal bagian kedua ini. Insya Allah akan kita segerakan pembahasan soal bagian ketiga nantinya. Sekian dulu dari Bapak. Kita tutup mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.